Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang teori komunikasi yang ada pada kisi-kisi soal penyuluh agama Islam pada kompetensi umum. Silakan Bapak Ibu menuliskan bila ada yang perlu diperbaiki di kolom komentar. Mudah-mudahan sudah siap semuanya dalam mengikuti tes seleksi dan lulus semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, suatu proses pengiriman informasi atau pesan bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis disebut: A. Komunikasi personal, B. Komunikasi internal, C. Komunikasi individual, D. Komunikasi bisnis, E. Komunikasi eksternal. Suatu proses pengiriman informasi atau pesan bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis disebut. Mana jawaban yang tepat? Jawabannya adalah komunikasi bisnis. Proses pengiriman informasi atau pesan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Soal yang kedua. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti A. Tepat, B. Sama, C. Baik, D. Efektif, E. Beda. Mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B. Sama, komunis. Soal nomor 3. Pengiriman pesan dalam proses komunikasi dinamakan A. Komunikator, B. Receiver, C. Komunikan, D. Komunikasi, E. Channel. Pengiriman pesan dalam proses komunikasi dinamakan. Mana jawaban yang Bapak Ibu pilih? Jawaban yang tepat adalah komunikator, pengirim pesan ya, bukan pengiriman. Jadi nanti dibaca soal harus teliti, kemudian disimpulkan apa yang menjadi poin inti dari pertanyaan, kemudian dibaca kalau soal panjang dibaca awal paragraf atau akhir paragrafnya langsung. Jadi di sini yang menjadi pengirim pesan adalah komunikator. Soal yang keempat. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan komersi. Contohnya A. Pabrik makanan, B. Asuransi, C. Konsultan, D. Perkebunan, E. Dealer. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan. Contohnya adalah bisnis dalam arti kegiatan perdagangan. Jadi kita ulang beberapa kali supaya ini melekat pada saat nanti menjawab soal. Mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah dealer. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan. Dealer. Soal yang kelima. Suatu proses kegiatan penyampaian informasi atau pesan dari pihak satu ke pihak lain disebut. Kita baca lagi. Suatu proses kegiatan penyampaian informasi atau pesan dari pihak satu ke pihak lain disebut A. Bisnis, B. Komunikasi, C. Komunikasi bisnis, D. Etika komunikasi, E. Proses komunikasi. Suatu proses kegiatan penyampaian informasi atau pesan dari pihak satu ke pihak lain disebut. Jawaban yang tepat adalah B. Komunikasi. Proses kegiatan penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lain. Soal yang keenam. Setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual
untuk mempromosikan satu gagasan, suatu produk, servis atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan adalah A. Transmit, B. Komunikasi nonverbal, C. Komunikasi verbal, D. Komunikasi bisnis, E. Responsi. Maka setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk servis atau suatu organisasi disebut dengan komunikasi bisnis. Soal yang ketujuh. Ada beberapa teknik komunikasi bisnis. Kemampuan komunikator untuk menyatakan diri secara komunikatif dengan komunikasi disebut. Kemampuan komunikator untuk menyatakan diri secara komunikatif dengan komunikasi disebut A. Asosiasi, B. Integrasi, C. Ganjaran, D. Tataan, E. Red herring. Maka jawapan yang tepat adalah kemampuan komunikator untuk menyatakan diri secara komunikatif adalah integrasi. Soal yang ke-8. Contoh teknik komunikasi bisnis yang baik adalah A. Menggunakan kata dan kalimat yang kurang baik. B. Menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh lawan bicara. C. Menatap lawan bicara dengan tajam. D. Memberikan ekspresi wajah yang kurang ramah. E. Menggunakan gerakan tubuh, gestur yang sopan dan wajar. Contoh teknik komunikasi bisnis yang baik adalah jawapan yang tepat I. Menggunakan gerakan tubuh, gestur yang sopan dan wajar. Soal nomor 9. Komunikasi bisnis mempunyai beberapa karakteristik berikut kecuali A. Pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiensi. B. Pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan batasan waktu dan biaya. C. Pesan bisnis disusun dengan mengabaikan audiensi. D. Pesan bisnis disusun untuk lebih satu tujuan. E. Pesan bisnis harus memerhatikan nada dan pengaruhnya terhadap audiensi. Maka jawapan yang tepat adalah mempunyai beberapa karakteristik. Yang bukan karakteristik komunikasi bisnis adalah C. Pesan bisnis disusun dengan mengabaikan audiensi. Soal nomor ke-10. Komunikasi yang diungkapkan melalui lisan dan tulisan disebut A. Komunikasi verbal, B. Komunikasi nonverbal, C. Komunikasi internal, D. Komunikasi eksternal, E. Komunikasi personal. Komunikasi yang diungkapkan melalui lisan dan tulisan disebut A. Komunikasi verbal. Soal nomor 11. Ketika perusahaan mencari calon pegawai baru dan akan membina hubungan bisnis dengan partner yang baru sehingga perlu mempelajari profil perusahaan calon partnernya. Maka komponen komunikasi bisnis yang digunakan adalah ketika perusahaan mencari calon pegawai baru atau akan membina hubungan bisnis dengan apartemen yang baru sehingga perlu mempelajari profil perusahaan calon partnernya tersebut, maka komponen komunikasi bisnis yang digunakan adalah diwawancara. Soal ke-12. Etika dalam berkomunikasi berupa prinsip terhormat, jujur, yakni bertindak dan berjuang untuk keyakinan disebut. Etika dalam komunikasi berupa prinsip terhormat, jujur, yakni yakin bertindak dan berjuang untuk keyakinan tersebut adalah A. Jujur, B. Setia, C. Integritas, D. Adil, E. Memegang janji.
Mana jawaban yang tepat? Etika dalam berkomunikasi berupa prinsip berhormat, jujur, yakin bertindak dan berjuang untuk keyakinan tersebut adalah jawaban yang tepat adalah integritas. Soal 13. Komunikasi dalam proses interaksi, hubungan saling pengertian satu sama lain antara manusia menurut A. Mr. Farland, B. Colin Sherry, D. Harvard, D. Murphy, E. Lessiko-Weaver. Jadi jawaban yang tepat adalah Mr. Farland. Komunikasi dalam proses interaksi hubungan saling pengertian satu sama lain antara manusia adalah merupakan komunikasi yang diutarakan oleh Miss Farland. Soal 14. Penerima pesan menerima sinyal yang ditransmisikan oleh kepalanya melalui proses. Penerima pesan menerima sinyal yang ditransmisikan oleh kepalanya melalui proses A. Encoding, B. Decoding, C. Encoding, kemudian D. Coding, E. or coding. Penerima pesan menerima sinyal yang ditransmisikan oleh kepalanya melalui proses decoding. Jawabannya adalah B. Soal ke-15. Yang bukan termasuk jenis tanggapan feedback dari penerima pesan iaitu A. Zero feedback, B. Positive feed, D. C. Positif, D. Negatif, E. Neutral. Jawaban yang tepat adalah neutral. Yang bukan termasuk jenis tanggapan feedback dari penerima pesan iaitu neutral. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar. Siapa tahu dengan adanya soal-soal ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mengikuti tes seleksi yang akan diadakan nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.